Jadi di sini kami akan melaksanakan wawancara UMKM, tugas manajemen keuangan perusahaan yang diampu oleh Ibu Baby. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai UMKM di sekitaran USU di depan pintu 4, yaitu usaha ayam penyet. Nah, sebelum kita menyaksikan video wawancara kami, alangkah baiknya terlebih dahulu kita saksikan video animasi yang berisi tentang pengetahuan seputar UMKM. Selamat menyaksikan! Halo teman-teman, sebelum kita menyaksikan video wawancaranya, mari simak video animasi yang berisikan informasi seputar UMKM. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan beberapa topik yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama, pengertian dari UMKM itu sendiri. Yang kedua, 3 kategori UMKM, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang ketiga, peran UMKM, serta yang terakhir, tantangan yang dihadapi oleh para UMKM dalam menjalankan usahanya. Sebenarnya, apa sih UMKM itu? UMKM sendiri adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok kecil yang memiliki jumlah aset dan omset yang terbatas, serta biasanya tidak memiliki sistem manajemen formal yang kompleks. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena menyerap banyak tenaga kerja dan berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB. Yang pertama yaitu usaha mikro. Usaha mikro adalah jenis usaha yang aset maksimalnya tidak lebih dari 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta omset tahunannya maksimal 300 juta. Contohnya yaitu pedagang kaki lima, warung kecil, serta usaha rumahan. Yang kedua adalah usaha kecil. Usaha kecil adalah jenis usaha yang asetnya berkisar antara 50 juta sampai 500 juta, serta omset tahunannya berkisar antara 300 juta sampai 2,5 miliar. Contoh dari usaha kecil adalah toko kelontong, bengkel, dan konveksi kecil. Yang terakhir, kita masuk kepada usaha menengah. Usaha menengah adalah jenis usaha yang asetnya berkisar antara 500 juta sampai 10 miliar dengan omset tahunan 2,5 miliar sampai 50 miliar. Contoh dari usaha menengah ini adalah restoran besar, pabrik, serta perusahaan distribusi lokal. Selanjutnya, kita akan masuk kepada peran UMKM. Di sini saya mengambil 4 peran UMKM secara garis besar. Yang pertama yaitu penyerap tenaga kerja terbesar, yang kedua kontributor utama PDB, yang ketiga pendorong pemerataan ekonomi, serta yang terakhir mendorong inovasi dan kewirausahaan. Di topik terakhir, kita akan membahas tentang tantangan yang dihadapi oleh para UMKM dalam menjalankan usahanya. Yang pertama, tantangan yang paling banyak dialami oleh para UMKM yaitu permodalan yang terbatas. Yang kedua, kurangnya akses ke pasar yang luas, baik lokal maupun ekspor. Yang ketiga, kurangnya digitalisasi dan teknologi. Yang keempat, ketergantungan pada pasar offline. Dan yang terakhir, masalah legalitas seperti izin usaha, sertifikasi halal, BPOM, dan lain-lain. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan tentang pengertian UMKM, 3 kategori UMKM, peran UMKM, serta tantangan yang dihadapi oleh para UMKM. Sekian video dari saya, semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman. Izin Kak mau tanya, sejak kapan Kakak mulai berjualan ayam geprek ini? Kalau ini baru sih, kalau di sana baru lama, 3 tahun. Iya. Di samping itu, balon itu. Terus apa alasan Kakak memilih untuk
berjualan ayam ini, apakah karena melihat peluang keuntungan karena ada mahasiswa USU atau meneruskan usaha orang tua? Kerja untuk diri sendiri sih. Diri sendiri. Yang pertanyaan kedua itu, berapa modal dan keuntungan per hari dari berjualan ayam ini, Kak? Sekarang 900 karena ini baru kan, paling 1.800.000 paling banyak. Setelah lama berjualan, menurut kakak atau sekira-kiranya berapa porsi yang laku dalam satu hari? Ada 70. Dalam 70 itu sekarang lakunya sama kalau penjualannya ayam sama telur minimal dapat kadang 800, 700. Memang ayamnya juga kalau laku dapat untungnya 800.000. Baik. Baik, pertanyaan selanjutnya, adakah bahan-bahan tertentu, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ayam penyet ini yang dapat digunakan dalam jangka panjang? Kol, timun, terong. Dalam penjualan setiap hari, kira-kira pembiayaan via apa yang paling sering digunakan oleh pelanggan? Kris atau cash? Cash. Kalau terus enggak. Oh, kris nggak? Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut perkiraan kakak, berapa kira-kira kerugian yang kakak alami jika pelanggan sepi? Kerugian paling banyak ya kan. Kalau laku lah paling, kalau sepi kan 200, 300 itu paling sepi. Karena Jadi ini kalau misalnya itu paling sepi, kalau Iya, misalnya paling ramai itu berapa kira-kira? paling banyak 800, 900.